Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Segera, setelah serangan massal Ye Chen dan berubah menjadi kabut darah. Di antara mereka, ada banyak orang kuat, jatuh satu demi satu, dan banyak orang bahkan tidak berteriak menjadi abu terbang. Ji Ningsuang menggunakan jurus cermin dewa. Di antara jeritan, suara dingin dan acuh tak acuh terdengar di bawah langit. Boom! Dengan raungan, cermin roh raksasa setinggi puluhan meter, dipenuhi dengan 3 aura berwarna-warni, meledak dengan cahaya terang, dan Ji Ningsuang seperti dewa berada dalam cermin. Ji Ningsuang di dalam cermin, menggoyangkan sidik jarinya. Segera, cermin mistik yang besar berdengung dan bergetar, meledakkan dewa-dewa yang mempesona, kengerian paksaan, sehingga formasi serangan Ye Chen langsung padam, bergetar, hampir jatuh ke dalam kehampaan. Ye Chen mencibir, beraninya menekanku dengan cermin lemah. Ye Chen dengan dingin bersenandung, tiba-tiba wadah besi melebar hingga 50 meter tingginya, serangan jari Ji Ningsuang hancur, dan sebelum benar-benar jatuh, ada 2 gunung yang tidak dapat menahan tekanan dan runtuh di tempat. Cermin besar bergetar hebat, dan segera hancur berkeping-keping, dan bahkan Ji Ningsuang di dalam cermin terguncang untuk memuntahkan darah. Tepat setelah Ji Ningsuang mundur, serangan Huo Zun juga tiba, dan lautan hitam berubah menjadi naga hitam, meraung ke arah Ye Chen. Melihat ini, Ye Chen mengeluarkan sesuatu dari tas penyimpanan. Dengan dengungan pisau, pisau naga muncul di tangan, dan roh dan darah yang bergulir dimasukkan ke Ye Chen, dan pisau naga dengan kengeriannya. Ye Chen menyerang serangan naga hitam Huo Zun dengan tebasan hebat. Di tempat, serangan naga hitam Huo Zun itu dibagi menjadi 2 bagian oleh Ye Chen. Ye Chen memegang pedang naga emas, menyapu kehampaan, dan menjadi sombong. Orang-orang kuat yang baru saja terlempar jatuh seketika, dan banyak orang terputus dan tubuh serta jiwa mereka menghilang. Ya, para penonton yang menyaksikan mereka yang mengikuti tercengang. Apakah anak ini begitu seperti hewan buas? Huo Zun pemilik tubuh Taiyin, Ji Ningsuang pemilik tubuh roh mistik dan begitu banyak orang yang kuat tidak bisa mengalahkannya, yang ada malah dikalahkan. Tidak heran begitu banyak orang ingin membunuhnya. Jika dia tumbuh dewasa, itu akan menjadi bencana besar bagi terlalu banyak orang dan terlalu banyak keluarga. Puncak tahap spiritual, dengan catatan seperti itu, tidak ada seorang pun sebelumnya dan tidak ada seorang pun setelahnya. Ye Chen berteriak, siapa yang berani menghentikanku, akan mati mengenaskan. Suara Ye Chen bergemuruh seperti ledakan gemuruh, berdering di langit dan bumi. Memegang pedang naga berlumuran darah, dan mengambil langkah kuat. Siapapun yang bergegas akan menjadi jiwa yang mati di tempat. Melihat kuartet, bagaimana mungkin ada orang yang berani bergegas lagi mengejar Ye Chen? Pada saat ini, Ye Chen, di belakangnya, adalah jalan beraspal darah, berdarah, dan banyak tulang. Ye Chen seperti dewa perang, tak tertandingi dalam kekuatan tempur, dan seperti pembunuh berdarah. Namun, masih ada orang yang menghalangi jalannya. Satu sisi adalah Huo Zun, dan yang lainnya adalah Ji Ningsuang. Kalian benar-benar keras kepala, kata Ye Chen dingin di dalam hatinya. Meskipun kekuatan tempurnya telah melampaui Huo Zun dan Ji Ningsuang, jika Ye Chen ingin membunuh mereka, Ye Chen harus menggunakan kartu asnya dan bahkan jika Ye Chen bisa membunuh mereka, Ye Chen masih belum bisa. Pertama, Ye Chen belum ingin mengungkapkan identitasnya. Kedua,
Dengan cara ini, Ye Chen belum pernah melihat tahap Heavenly Immortal setengah langkah ikut campur, yang berarti Ye Chen dapat dibunuh kapan saja oleh tahap Heavenly Immortal setengah langkah. Yang harus Ye Chen lakukan adalah pergi dari sini secepat mungkin. Dengan cara ini, Ye Chen tidak berani bertarung terlalu banyak, karena semakin lama dia berlarut-larut, semakin buruk situasinya. Bunuh, bunuh, bunuh. Mata Huo Zun tajam, raungannya bergetar, janggutnya terpancar, darahnya menetes, dia dipukuli lagi, dan dia dipukuli lagi dan lagi. Kemarahannya telah membutakan pikirannya. Bunuh Ye Chen. Ye Chen melirik Huo Zun, lalu memandang Jining Suang dari sisi lain, dan berkata dengan ringan, "Jining Suang, bagaimana denganmu? Masih ingin aku pukuli? Buka topengmu." Jining Suang maju selangkah. Meskipun dia terlihat acuh tak acuh dan pipinya dingin, matanya memancarkan sedikit harapan. "Apakah kamu benar-benar ingin tahu tentang identitasku?" Ye Chen berbisik dan menatap Jining Suang dengan penuh minat. "Bahkan jika aku bukan Qin Yu, lalu ada apa? Apakah itu penting bagimu?" Jining Suang berkata, "Jika kamu melepas topengmu, aku tidak akan menghentikanmu lagi." Ye Chen mencibir, "Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku dengan kekuatanmu saat ini?" Ye Chen merobek ruang dengan satu tangan, berbalik dan masuk. Huo Zun melangkah masuk, sebuah ruang bergerak dan berburu. Metode Jining Suang juga sangat misterius, dan menghilang seketika di tempatnya, mengejar seperti ketiadaan. Segera, suara perang pecah di kehampaan, dan kekosongan dan ruang dalam luasnya ruang runtuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan retakan ruang muncul, dan banyak orang yang terlambat mundur terlibat. Orang-orang dari kuartet menatap kehampaan satu demi satu, dengan penampilan berbeda, desahan dan kengerian. Boom! Tidak tahu berapa lama sebelum sepotong ruang runtuh dan sosok berdarah jatuh. Itu adalah tubuh asli Taiyin, Huo Zun. Orang bermata tajam itu langsung mengenali siapa sosok yang jatuh itu. Boom! Segera, ruang lain runtuh, dan bayangan berlumuran darah jatuh. Jining Suang, tubuh roh mistik jatuh juga. Seseorang mendengus. Keduanya bekerja sama, tetapi mereka tidak bisa melawan Qin Yu itu. Seberapa kuat Qin Yu? Dalam gelombang diskusi, banyak orang menatap kekosongan, dan Huo Zun dan Jining Suang keduanya jatuh. Namun, mereka melihatnya untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak melihat Ye Chen muncul, hanya ruang yang rusak dan kekosongan yang terus sembuh, dan dalam kabut darah, mereka perlahan kembali ke kedamaian. Butuh waktu lama sebelum seseorang bertanya ragu-ragu. "Lihat apa yang kamu katakan, apa yang melarikan diri, yang lain berjalan dengan baik." Ya, bahkan Huo Zun dan Jining Suang dikalahkan. Siapa yang bisa menghentikannya? Apa? Raungan histeris mengganggu semua diskusi. Huo Zun bangkit dari tanah, meraung, kesombongannya dikalahkan. Di sisi lain, Jining Suang berdiri dengan gemetar, seluruh energinya hampir musnah, dan dia melihat dengan rumit ke kehampaan. Bagaimanapun, Jining Suang tidak dapat melihat wajah Qin Yu yang sebenarnya. Ketika Jining Suang bergabung dengan Huo Zun dan menyerang bersama, tidak bisa membuka topeng Ye Chen, yang ada maka dikalahkan oleh Ye Chen sendirian, dan itu adalah kekalahan total. Kesombongannya hancur lagi, dan legenda tak terkalahkan dari tubuh roh mistik itu hancur lagi. Boom! Pada saat ini, tidak tahu seberapa jauh dari pegunungan, Ye Chen membagi ruang dengan satu telapak tangan, dan tiba-tiba keluar. Tubuhnya juga agak memalukan.
Bagaimanapun, kedua lawan hampir tak terkalahkan dalam urutan yang sama. Jika Ye Chen tidak menggunakan kartu asnya, kekuatan tempurnya tidak dapat dimainkan sangat dekat, dan tubuhnya memiliki banyak bekas luka. Tubuh suci kaisar kuno sangat mendominasi. Lingua kecil muncul. Ini lebih dari mendominasi, itu tak terkalahkan. Ye Chen menghela nafas. Darah yang begitu kuat, tubuh yang mendominasi, ketahanan anti penyembuhan yang luar biasa, ini adalah darah menentang langit yang tak terkalahkan dengan peringkat yang sama. Apakah ada darah yang benar-benar tak terkalahkan dengan peringkat yang sama? Xiao Lingua melirik Ye Chen. Kalimat ini masuk akal. Ye Chen tiba-tiba mengerutkan kening sebelum menyelesaikan kata-katanya. Ya, tiba-tiba, lolongan panah keluar dari sisi miringnya, dan langsung ke alisnya, dan itu sangat cepat, dengan kekuatan pembunuh yang dingin, hanya dengan melihatnya, merasa menyengat. Tahap Heavenly Immortal setengah langkah. Ye Chen melihat sejenak, mundur dengan cepat. Ya, namun, serangan pedang juga muncul di belakangnya, dan sebelum menikamnya, Ye Chen merasa tulang punggungnya akan retak. Juga, ekspresi Ye Chen tiba-tiba berubah. Ye Chen tidak pernah berpikir bahwa dua pria sejati berkekuatan tahap Heavenly Immortal setengah langkah akan menyerang dengan serangan diam-diam. Dengan dua percikan darah berturut-turut, dada dan punggung Ye Chen ditembus oleh pedang. Ye Chen memegang pedang di tangannya, membalikkan tubuhnya dengan kaku, dan mundur. Meludah darah dimuntahkan, sosok Ye Chen membeku. Dua pedang tahap Heavenly Immortal setengah langkah mengandung kekuatan pembunuh yang kuat, yang mengamuk di dalam tubuhnya saat ini, menghancurkan tulang meridiannya dan melarutkan esensinya, bahkan lukanya masih bersinar dengan cahaya, meski adalah ketahanan sombong dari tubuh kaisar kuno, dan itu tidak dapat menyembuhkan bekas luka dengan cepat. Ye Chen mencibir. Tahap Heavenly Immortal setengah langkah sangat memalukan, bahkan serangan diam-diam dilakukan pada seorang junior yang di tahap spiritual. Ye Chen menatap dingin pada dua orang di depannya. Yang di sebelah kiri, Ye Chen, telah melihatnya, dan itu telah muncul di luar gua. Itu adalah penatua yang lebih tua di istana yang haus darah. Dia mengenakan jubah darah, dan napasnya dingin dan tidak normal. Mata tuanya seperti jurang. Tidak bisa melihat sekilas. Melihat yang di sebelah kanan, dia mengenakan jubah hitam, dan matanya samar-samar bersinar di bawah jubah hitam. Yin Zhou, Ye Chen melirik pria berjubah hitam dan melihat lebih dekat, bukankah itu leluhur sekte Zhengyang, Yin Zhou? Benar, untuk tujuan bersama, sekte Zhengyang yang bermusuhan dan kuil haus darah bersatu sebelum perang, atau bahkan jika itu adalah tahap Heavenly Immortal setengah langkah, akan sulit bagi satu orang untuk menyakiti Ye Chen. Kamu bisa mengalahkan Huo Zun tubuh asli Taiyin dan Jining Suang tubuh roh mistik, kamu seharusnya mati, tidak bisa dibiarkan hidup. Untuk omelan Ye Chen, lelaki tua berjubah darah itu menyeringai keras. Jadi, kamu hanya bisa mati. Yin Zhou menyeringai. Kalian berdua terlalu memalukan. Ye Chen membeku, menatap dingin kedua orang itu. Orang tua berjubah darah segera mulai, telapak tangan layu, menyapu langit ke Ye Chen, ada rune berdarah di telapak tangannya. Melihat ini, Ye Chen menggerakkan pisau naga, dan pedang sepanjang 5 meter itu bersinar dengan cahaya keemasan. Telapak tangan lelaki tua berjubah darah itu sangat keras, dan Ye Chen sepertinya dipotong di atas batu baja, dan darah muntah bergetar kembali. Sebelum Ye Chen bisa menghentikan tubuhnya, serangan Yin Zhou tiba, menekannya dengan tangan yang besar,
dan jejak telapak tangan besar jatuh ke langit, tanah pecah dan retakan menyebar tanpa batas. Ye Chen tidak takut. Menyerang dengan berbagai jurus digabungkan menjadi satu. Mereka melakukan pertempuran yang tak terkalahkan. Artinya, melawan langit. Boom! Serangan Yin Zhou dan meledak, tetapi Ye Chen juga dijatuhkan oleh gempa bumi dan menghancurkan lubang yang dalam di tanah. Melihat Ye Chen jatuh ke dalam kehampaan, lelaki tua berjubah darah itu memandang Yin Zhou dan tersenyum, aku ingin wadah besi besarnya. Yin Zhou juga memperlihatkan gigi putihnya dan terkekeh, jadi, tubuh fisiknya adalah milikku. Berbicara, keduanya keluar tanpa urutan tertentu. Ye Chen memegang pedang naga, membunuh di langit, menggulung darah dan darah, cahaya keemasan terang, Ye Chen yang sendirian melawan dua tahap Heavenly Immortal setengah langkah. Boom! Gemuruh. Gunung-gunung ini menjadi sangat tidak tenang. Gunung-gunung, runtuhan, dan pemandangan perang sangat luas. Perlu disebutkan bahwa Ye Chen benar-benar jatuh ke angin, dan dipukuli oleh dua tahap Heavenly Immortal setengah langkah tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Boom! Dengan raungan yang menakutkan, Ye Chen jatuh ke dalam kehampaan dan menghancurkan tanah dari lubang yang dalam lagi. Dua orang tua sialan, memaksaku mengeluarkan identitasku di tanah. Ye Chen berdiri dengan gemetar, dan telah memutuskan untuk menggunakan banyak kartu asnya dengan mengorbankan identitasnya. Yang terpenting, Ye Chen telah memutuskan untuk menggunakan mata roda abadi. Untuk membunuh salah satunya. Lingua kecil mengangkat kepalanya, ayo aku bantu kita bertarung bersama. Kepala Xiao Lingua muncul dan dilihat oleh lelaki tua berjubah darah dan Yin Zhou dalam kehampaan. Ada sedikit keterkejutan di mata mereka, dan mereka berkata serempak, ada apa? Wow! Mendengar kalimat ini, Xiao Lingua berhenti di tempat, berdiri di tepi wadah besi dan berteriak, kalian berdua bibrida tua, ibumu adalah masalahnya, seluruh keluargamu adalah masalahnya. Dimarahi oleh Xiao Lingua, lelaki tua berjubah darah dan mata Yin Zhou menyipit, sepertinya Xiao Lingua luar biasa. Aku juga menginginkan pria kecil ini, kata lelaki tua berjubah darah itu segera. Dia milikku, kata Yin Zhou, sudah menukik ke bawah, masih serakah di matanya. Melihat ini, lelaki tua berjubah darah itu penuh dengan mata lelaki dingin, dan jatuh seperti dewa manusia dari udara. Apakah kamu sangat ingin mati? Melihat kedua pria itu bergegas turun ke langit, mata Ye Chen melesat dingin dan dingin, mata roda abadi terbuka samar, kekuatan pupil sudah berdekatan, dan Yin Zhou telah dibidik. Tentu saja, sebelum Ye Chen benar-benar akan menggunakan amaterasu dari mata roda abadi, kekosongan di sisi miring pecah, dan sebuah tangan besar yang ditutupi kapalan tiba-tiba ditembakkan. Pukulan tangan itu luar biasa keras, dan Yin Zhou bergegas di depannya, dan seseorang misterius menamparkan dengan kuat, dan tangan besar yang ditutupi kapalan terbang di tempat dan mengikutinya dalam kehampaan. Yin Zhou terbalik, tangan besar yang ditutupi kapalan, memukul tua berjubah darah itu. Melihat pemandangan langit yang meledak di kehampaan, Ye Chen menelan ludah air dengan parah, hanya dengan dua telapak tangan, dan tahap Heavenly Immortal setengah langkah terbang keluar. Siapa orang itu begitu kuat? Tangan itu luar biasa untuk dikatakan. Xiao Lingua juga menelan ludah sambil menatap kehampaan. Siapa itu? Siapa itu? Dua suara keras terdengar satu demi satu, Yin Zhou dan lelaki tua berjubah darah itu bergegas dengan amarah yang mematikan. Perlu disebutkan bahwa wajah tua kedua pria itu memiliki segel tamparan merah,
terutama Yin Zhou, seluruh wajah tua telah terdistorsi. Kekosongan itu robek, dan seorang lelaki tua berambut abu-abu keluar perlahan, mengenakan kain kabung dan sosok kasar, telapak tangan penuh kapalan, memang tua, dan mata tuanya keruh secara tidak normal. Pria ini sangat kuat. Ye Chen di bawah, menatap pria tua berambut putih tertegun, tidak bisa membantu tetapi membuat suara yang mengerikan. Suasana halus seperti itu tidak berada di bawah kesombongan soliter. Ye Chen bergumam. Tapi, setelah terkejut, Ye Chen sedikit mengernyit lagi, seolah mencari firasat buruk dari lelaki tua berambut putih itu. Pria tua berambut putih berkata, "Dua teman, bisakah kalian pergi?" Pria tua berambut putih itu tersenyum. Lelaki tua berjubah darah dan Yin Zhou terdiam. "Anak kecil ini untukku, bisakah kalian berdua membiarkannya pergi bersamaku? Jika kalian berdua membiarkanku, aku akan berterima kasih." Sialan. Orang tua berjubah darah itu marah. Wajah tua itu baru saja dipukuli, dan itu sangat panas. "Aku mengejar sepanjang jalan. Ketika kau mengatakan ingin anak itu, kau tidak menganggap istana haus darahku. Jika Anda ingin membawanya pergi, itu tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan itu." Tiba-tiba melangkah maju, Yin Zhou juga meraung tiba-tiba, momentum horor meningkat tajam, seolah membalas dendam serangan tamparan tangan sebelumnya. Lelaki tua berambut putih itu menghela nafas, dan maju selangkah sedikit, tetapi di detik berikutnya, dia sudah berada di depan Yin Zhou. Melihat ini, tidak hanya Yin Zhou, tetapi bahkan lelaki tua berjubah darah itu terkejut. Sosok aneh seperti itu benar-benar tidak dapat diprediksi. Bahkan mata roda abadi tidak bisa mengimbangi kecepatannya. Di bawah, Ye Chen juga merasakan lautan badai. Kekuatan lelaki tua berambut putih itu jauh melampaui apa yang bisa Ye Chen pahami.